Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Nida Fadilah, NPM 171 tutor 14 grup C. Kali ini saya akan melakukan prosedur persalinan normal atau stage 2. Perhatikan indikasi maupun tanda-tanda pada ibu hamil. Yang pertama, terjadinya peningkatan pada tekanan yang sangat kuat pada ibu hamil untuk mengejan. Lalu yang kedua, terjadi peningkatan tekanan di daerah rektum maupun vagina. Yang ketiga, adanya protusi pada daerah perineum. Dan yang keempat, sphincter ani maupun vulva sudah terbuka. Siapkan perlengkapan, handuk bersih 3 buah, kain bersih, monoaural, tensimeter, cairan klorin pada basin yang bersih, tempat sampah, placenta plate, kidney basin, vakum mukus, dan apron. Surgical clamp 2 buah, Kocher clamp untuk amniotomi 1 buah, gunting episiotomi, gunting umbilikus, voli urinary catheter. Umbilical clamp, surgical glove 2 pasang, speed 3 mili, oksitosin ampul 2 buah, metil ergometrin 1 ampul. Berikut beberapa fungsi dari alat. Pertama ada surgical clamp untuk menjepit tali pusar ketika akan digunting. Yang kedua, Kocher clamp untuk menjepit jaringan saat amniotomi. Yang ketiga, ada episiotomy scissors untuk incisi vulva saat melahirkan bayi untuk mencegah robeknya perineum. Yang keempat, umbilical scissors untuk memotong tali pusar. Dan yang kelima, ada umbilical clamp untuk menjepit tali pusar setelah tali pusar dipotong. Bentangkan 2 buah kain di atas perut ibu. Berikan pengganjal bahu ibu, dan pastikan alat resusitasi bayi siap. Siapkan oksitosin 10 unit atau 1 ampul, syringe, dan alpartus. Pakai boots, apron, dan goggle. Lepaskan seluruh aksesoris di tangan, lalu cuci tangan dengan 7 langkah. Menggunakan air, lalu sabun, maupun mengeringkannya dengan handuk yang bersih. Kenakan sarung tangan steril di tangan kanan, lalu masukkan oksitosin dengan tangan kanan. Bersihkan menggunakan kasa lembab bagian vulva maupun perineum dengan arah anterior ke bagian posterior. Nah, lalu buang. Nah, kalau misalnya sarung tangannya terkontaminasi bisa ganti atau dekontaminasi. Selanjutnya, bisa lakukan pemeriksaan bimanual untuk memastikan bukaannya lengkap atau tidak. Kalau membrannya belum robek, bisa lakukan perobekan dengan Kocher clamp. Selanjutnya, dekontaminasi sarung tangan dengan larutan klorin. Lalu cuci tangan menggunakan 7 langkah, menggunakan air, sabun, dan mengeringkannya dengan handuk yang bersih. Periksa detak denyut janin setelah kontraksi atau ketika uterus berelaksasi menggunakan monoaural stetoskop. Pastikan dalam batas normal yaitu 120 sampai 160 beats per menit, lalu catat di partograf. Beritahu pasien jika bukaan sudah lengkap maupun kondisi janin sudah baik, dan meminta pasien untuk memposisikan diri dengan senyaman mungkin. Lalu tunggu hingga kontraksi muncul dan tetap memonitor keadaan janin maupun pasien. Jangan lupa untuk mencatatnya di lembar partograf. Selain itu, kita juga harus menjelaskan kepada keluarga yang mendampingi pasien untuk mendukung pasien saat mengejan. Jika pasien sudah mulai mulas, posisinya biasanya itu setengah duduk dan pasien sudah harus mulai mengedan. Nah, selanjutnya kita arahkan pasien dalam proses mengejan. Baik Bu, ketika mules, Ibu boleh mengedan ya Bu, ambil napas yang panjang, baru ngedan ya Bu. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk istirahat di sela-sela kontraksi, boleh minum juga. Lalu jangan lupa untuk mengecek denyut jantung janin setiap kontraksi selesai. Jangan lupa yang paling penting, jika sudah mengejan 2 jam tetapi bayi tidak keluar untuk primigravida ataupun 1 jam untuk multigravida, segera rujuk. Pastikan juga ibu mencukupi minumnya. Sebagai dokter, kita juga bisa memberikan support
maupun arahan kepada pasien ketika mengejan, ataupun kita juga bisa mengkoreksi posisi pasien kalau misalnya tidak baik maupun tidak benar gitu posisinya. Kita juga bisa membantu pasien dalam posisi yang nyaman dan pastinya menjelaskan kepada keluarga pasien untuk memberikan support kepada pasien ketika proses persalinan berlangsung. Jika pasien belum merasakan mules dalam 60 menit, ajak pasien untuk berjalan, jongkok, maupun pastikan posisinya dalam keadaan yang nyaman. Persiapan persalinan. Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari lubang vulva, letakkanlah 2 handuk di atas perut ibu. Lalu taruh kain bersih di bawah bokong ibu. Kain dilipat sepertiga. Pastikan alat partu sudah siap. Pakai sarung tangan steril di kedua tangan. Jika kepala bayi sudah terlihat 5-6 cm dari lubang vulva, lindungi perineum dengan tangan kanan ditutupi dengan kain bersih tadi, dan tangan kiri menahan kepala bayi. Lalu anjurkan ibu untuk mendorong dengan pelan atau bernafas cepat. Jika sudah ada wajah dari janin keluar, usap muka, mulut, maupun hidung bayi dengan kain maupun kasa. Vakum ke daerah 2 lubang hidung dan ke bagian mulut. Periksa apakah tali pusar melilit kepala atau tidak. Jika melilit bagian leher secara longgar, bisa lepaskan lilitan tersebut lewat kepala. Sedangkan kalau misalnya lilitan terlalu kuat, kita bisa mengguntingnya menggunakan klem pada 2 tempat, dan kita mengguntingnya di tengah antara 2 klem tersebut. Lalu kita juga menunggu hingga kepala bayi berotasi secara eksternal. Saat kepala sudah keluar maupun berotasi secara eksternal, peganglah biparietal kepala janin dengan kedua tangan. Lalu kita minta pasien untuk mengejan agar menekan janin untuk keluar. Lalu gerakan ke bagian bawah sampai bahu anterior janin keluar. Lalu setelah anteriornya keluar, kita gerakan ke atas hingga bahu posteriornya keluar. Jangan tarik bayi di daerah aksila atau ketiak. Setelah kedua bahu keluar, tangan kanan menyelusuri bagian lengan atas dan siku, lalu pegang kepala, leher, dan punggung dengan tangan kiri hingga semuanya keluar. Lalu pegang pergelangan kaki bayi, letakkan jari telunjuk di antara 2 kaki, dan pegang ankle. Lalu kita posisikan pasien di atas kain di bagian perut ibu. Assess kondisi bayi menggunakan Apgar score. Taruh bayi di atas ibu, lalu kita keringkan mulai dari wajah, kepala, badan menggunakan handuk yang ada. Lalu ganti handuk basah tadi menggunakan handuk kering. Lalu posisikan bayi di atas abdomen ibu. Periksa ulang uterus untuk memastikan apakah masih ada bayi tertinggal atau tidak. Baik Bu, sekarang saya akan menyuntikkan oksitosin ke paha ibu. Tujuannya untuk mengembalikan kontraksi uterus yang baik, pastinya untuk mengeluarkan ari-ari ya Bu. Dalam 1 menit setelah melahirkan, suntikan oksitosin sekitar 10 unit intramuskular pada sepertiga distal lateral paha atas. Jangan lupa untuk melakukan aspirasi sebelum melakukan injeksi agar tidak menusuk ke bagian pembuluh darah. Perhatikan tali pusar janin. 2 menit setelah melahirkan, kita akan klem 3 cm dari pusar bayi menggunakan disposable clamp. Nah, kita klem di daerah tersebut. Lalu kita urut secara distal dari klem tadi ke daerah
ibu. Jadi nanti arahnya itu ke badan ibu gitu dari si tali pusar yang tadi. Lalu kita klem lagi di daerah tersebut kira-kira 2 cm dari klem yang pertama menggunakan arterial klem. Nah, setelah ada 2 klem tadi, kita akan gunting tali pusar di antara kedua klem tadi. Lakukan IMD, letakkan bayi di daerah perut maupun dada ibunya. Nah, pastikan kepala bayi itu di antara kedua payudara ibu atau lebih bawah lagi gitu posisinya. Lalu jangan lupa kita menyelimuti bayi maupun ibunya menggunakan selimut. Dan jangan lupa untuk menyelimuti bagian kepala dari janin. Sekian prosedur persalinan normal atau stage 2 dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.